Selamat datang di Katolikas, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikas bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikas berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Malam ini saya akan share tentang berbagai situasi, kondisi yang membelenggu kita, atau sebagian suka menyebutnya dengan istilah adiksi. Nah, saya akan mulai dengan review sedikit tentang apa itu chastity atau kemurnian seksual, dan saya akan share screen ya. Jadi hari ini judulnya It Was Okay to Not Be Okay. Jadi it was okay, bukan it is okay. Kalau itu terjadi di masa lalu, it's okay. Tapi malam hari ini kita mau lihat bersama-sama bahwa Tuhan sebetulnya mengundang kita untuk sesuatu yang lebih baik, yang lebih indah. Untuk itu, saya mau review sedikit dan saya mau ajak kita sama-sama melihat apa yang dimaksud dengan chastity atau kemurnian seksual dari sudut pandang Katekismus Gereja Katolik. Ini adalah kalimat yang diambil dari Katekismus artikel 2337. Katekismus bilang definisinya begini. Kemurnian, nah ini coba kita bacanya mesti agak pelan-pelan. Nanti saya akan coba uraikan dengan lebih sederhana. Tapi ini kalimatnya agak kompleks dan memang agak sukar untuk dipahami. Kemurnian berarti integrasi seksualitas yang membahagiakan di dalam pribadi, dan selanjutnya kesatuan batin manusia dalam keberadaannya secara jasmani dan rohani. Seksualitas dalamnya nyata bahwa manusia juga termasuk dalam dunia badani dan biologis, menjadi pribadi dan benar-benar manusiawi kalau digabungkan ke dalam hubungan pribadi dengan pribadi, dalam penyerahan timbal balik secara sempurna dan tidak terbatas oleh waktu antara suami dan istri. Nah, saya berusaha baca kalimat ini dalam bahasa Indonesia. Saya nggak ngerti, selalu saya baca bahasa Inggrisnya, sedikit lebih mudah sebetulnya daripada bahasa Indonesianya. Saya akan coba untuk menguraikan ini menjadi beberapa pokok yang mudah-mudahan membantu kita juga untuk memahami dengan lebih jelas apa yang dimaksud dengan chastity menurut Katekismus Gereja. Integritas seksualitas yang utuh dan membahagiakan. Oke, secara singkat sebetulnya itu integrasi. Jadi antara yang jasmani dan yang rohani itu tidak terpisah. Nanti kita akan lihat maksudnya apa. Nah, karena tidak terpisah, maka dia menjadi utuh dan membawa kebahagiaan bagi kita. Jadi kalau dipecah, di breakdown, integrasi seksualitas yang utuh dan membahagiakan ini menurut definisi Katekismus itu ada 4 area. Yang pertama itu, kemurnian itu termasuk sebuah keutamaan atau kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang mana panggilan mendasar kita sebagai manusia laki-laki atau perempuan itu terintegrasi secara utuh antara yang rohani dan jasmani, dan terungkap dalam relasi pemberian diri seumur hidup antara suami dan istri. Oke, nanti kita akan lihat. Oke, apa maksudnya panggilan mendasar, terintegrasi, dan ungkapannya. Oke, kita akan lihat sama-sama aspek-aspeknya. Kenapa ini penting? Karena aspek-aspek inilah yang nanti kita akan lihat dilanggar oleh adiksi, dilanggar oleh berbagai dorongan-dorongan di dalam diri kita yang tidak bisa kita kendalikan. Khususnya terkait panggilan kita yang mendasar sebagai manusia laki-laki dan perempuan. Oke. Jadi pertama-tama ini adalah sebuah kebajikan. Lalu yang merupakan panggilan mendasar laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang kita lihat panggilan mendasar laki-laki dan perempuan itu seperti apa sih?
Yang paling sederhana, kita menjelaskan panggilan mendasar ini sebagai ungkapan dari gambar dan rupa Allah. Kita semua sudah tahu, kita semua sudah fasih dengan ayat ini di kitab Kejadian, bahwa Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan sesuai gambar dan rupanya, sesuai citra Tuhan. Nah, kalau sesuai dengan citra Tuhan, sesuai dengan citra Allah, itu abstrak. Oke? Allah itu apa sih? Menjadi seperti Allah itu apa sih maksudnya? Oke? Nah, di dalam teologi tubuh, Santo Yohanes Paulus II mengajak kita untuk memperhatikan di kisah kitab Kejadian itu waktu manusia pertama kali diciptakan. Jadi Adam diciptakan, lalu dia sendirian, dia mencari orang lain, dia nggak ketemu karena semua yang ditemukan adalah hewan-hewan, binatang. Lalu karena dia sendirian, waktu dia lagi tidur, Tuhan memberikan teman buat dia. Maka waktu dia terbangun, dia buka mata. Saya suka bilang ke teman-teman yang cowok, gila ini dia pengalaman yang luar biasa ini. Tidur-tidur, begitu bangun buka mata, lihat sebelahnya ada cewek telanjang, yaitu Hawa. Nah, apa yang Adam lakukan waktu dia ngelihat Hawa telanjang? Dia nafsu? Enggak. Dia katakan begini, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu ungkapan di budaya Yahudi zaman itu yang mau mengatakan bahwa akhirnya ada yang sama denganku. Dari mana dia tahu sama? Dari tubuhnya. Oke, kalau dia lihat binatang kan tubuhnya beda sama dia manusia. Tapi begitu kali ini dia buka mata, dia lihat ada cewek telanjang di sebelahnya, dia bilang finally, akhirnya ada yang sama seperti aku, tulang dari tulangku, daging dari dagingku, sekaligus mengungkapkan kekaguman dia. Lalu mereka menjadi suami istri, kita lihat. Lalu kalau kita perhatikan ayatnya juga berbicara tentang bagaimana mereka telanjang dan mereka tidak merasa malu. Tetapi kemudian kalau kita maju ke bab 3, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, kita ingat begitu Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam juga makan buah itu. Lalu apa yang terjadi? Kedua-duanya malu karena telanjang. Mereka menyembunyikan diri. Lalu Tuhan mencari mereka. Adam, Adam, di manakah engkau? Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka menyembunyikan diri, menutupi dirinya dengan dedaunan. Lalu Adam bilang, ketika kami tahu engkau datang, hadir, kami jadi takut gitu. Lalu ada perbedaan di sini, kata Santo Yohanes Paulus II. Tadinya mereka telanjang, mereka tahu mereka telanjang, mereka tidak malu. Sekarang mereka tahu mereka telanjang dan malu setelah jatuh ke dalam dosa. Kenapa begitu? Mengapa demikian? Yohanes Paulus II bilang begini, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, matanya itu, cara memandang, cara bersikap, itu masih murni. Cinta yang murni. Nah, cinta yang murni itu adalah cinta yang memberikan diri demi kebaikan yang lain. Maka waktu Adam melihat Hawa telanjang, dia tergerak untuk memberikan dirinya bagi Hawa. Waktu Hawa melihat Adam telanjang, dia tergerak untuk memberikan dirinya bagi Adam. Cinta adalah memberikan diri demi kebaikan orang lain, love. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, yang dilakukan adalah kebalikannya. Apa kebalikan dari atau lawan dari memberikan diri demi kebaikan orang lain? Yohanes Paulus II mengatakan lawannya cinta itu bukan benci. Lawannya cinta itu menggunakan. Apa maksudnya? Kalau cinta itu memberikan diriku demi kebaikan orang lain, maka lawannya menggunakan orang lain demi kepentinganku. Oke, saya ulang ya. Kalau cinta itu memberikan diri demi kebaikan orang lain, maka lawannya menggunakan orang lain demi kepentinganku. Itu yang dimaksud dengan nafsu atau lust. Love adalah panggilan kita, lust atau nafsu adalah lawannya cinta. Lawannya cinta itu adalah menggunakan orang lain demi kepentinganku. Maka panggilan mendasar laki-laki dan perempuan adalah memberikan diri bagi
ya kebaikan yang lain. Tapi kalau kita lihat hari ini yang seringkali terjadi adalah masing-masing menggunakan yang lain demi kepentingan diri sendiri. Panggilan mendasarnya love. Dan kita seringkali apalagi di gereja nih, orang pelayanan, wah serba love. Tanpa kita sadar, kata-kata kita love, nyanyi kita love, penyembahan kita bilang love, kelakuan kita lust. Itu artinya apa? Artinya poin yang berikut, tidak terintegrasi antara yang rohani dan yang jasmani. Rohaninya bilang, iya aku mau mencintai. Aku panggilan mendasarku sebagai laki-laki, ya mau mencintai seperti Yesus mencintai. Perempuan juga sama, mau memberikan diri seperti Tuhan. Tapi tidak terintegrasi antara yang rohani dan yang jasmani. Rohaninya maunya begitu, jasmaninya enggak. Ingat Paulus bilang apa? Yang ingin aku lakukan, aku tidak lakukan. Yang tidak ingin aku lakukan, justru aku lakukan. Maka kita lihat, kemurnian atau chastity itu adalah di mana laki-laki dan perempuan menyadari panggilannya yang mendasar untuk mencintai, dan kesadaran itu terintegrasi antara yang rohani dan yang jasmani. Untuk love, bukan lust. Kita lihat nanti adiksi, apalagi adiksi seks, itu kaitannya sangat kuat pada lust, yaitu lawan dari cinta, lawan dari chastity, lawan dari kemurnian. Nah, ini diungkapkannya secara istimewa lewat relasi pemberian diri seumur hidup suami dan istri. Kenapa begitu? Karena suami dan istri itu dipanggil untuk mencintai satu sama lain secara utuh. Maka kemurnian seksual itu salah satu ungkapan yang sangat istimewa, itu terjadi di dalam konteks suami istri. Karena seumur hidup mereka dipanggil untuk terus menerus memberikan diri bagi satu sama lain. To love, bukan to lust. Lust itu menggunakan yang lain demi kepentinganku. Love itu memberikan diriku demi kebaikan yang lain. Teman-teman mungkin ada yang masih single, pacaran, ada yang sudah menikah. Kalau yang sudah menikah, ini bisa jadi bahan refleksi kita. Hubungan seks suami istri dilakukan karena aku mau memberikan diri demi kebaikan pasanganku, atau karena aku mau menggunakan pasanganku demi kepentingan diriku. Karena di mana hubungan seksual terjadi di dalam konteks menggunakan yang lain demi kepentingan dan kenikmatanku semata-mata, itu lust. Itu bukan chastity. Itu bukan love. Nah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, kita lihat ini chastity, ini kemurnian seksual. Nah, kita akan lihat bagaimana lawannya dari chastity ini, lawannya dari love, itu adalah lust, menggunakan orang lain demi kepentinganku. Dan lust itu berkaitan sangat erat, dan salah satu ungkapannya adalah adiksi pornografi. Saya kalau ketik ya di Google ya, cewek cuci mobil, yang keluar gambarnya begini nih. Kalau saya ketik cewek cuci mobil, saya tadi browsing sedikit mau lihat ya. Itu di Jogja ya, itu banyak bener itu. Kalau ketik di YouTube, apalagi cewek cuci mobil, itu kelihatannya itu semua acara cuci mobil bareng itu yang muncul itu di Jogja itu. Pertanyaannya, kenapa harus cuci mobil? Harus cewek-cewek yang pakai baju minim, yang dicuci mobilnya, kok yang basah kuyup ceweknya? Dan yang disemprot ceweknya terus. Terus ceweknya pakai baju mini. Lalu yang difoto bukan mobilnya yang terutama, tapi ceweknya yang terutama. Kalau kita mau jujur, fenomena yang terjadi adalah even business, even the society, masyarakat, tanpa sadar, budaya yang berkembang di tengah-tengah kita adalah budaya yang menggunakan tubuh perempuan demi kepentingan industri. Demi kepentingan industri yang karena industri otomotif kebanyakan laki-laki, maka objektifikasi tubuh perempuan menjadi sarana. Dan ini lust, bukan love. Kita akan lihat nanti bagaimana ini sebetulnya gak cuma terjadi dari pihak cowok yang menggunakan tubuh cewek, tapi juga ada banyak cewek menggunakan tubuh cowok.
Oke, tapi sebelumnya saya mau ajak kita semua lihat statistik. Ini statistik di Amerika, nanti saya akan kasih lihat angka di Indonesia. Ini di bawahnya ada link, ada sumbernya di mana saya mengambil data-data ini. Ini kalau nggak salah angka tahun 2017. Lebih dari 40 juta di Amerika, orang Amerika tuh regular visitors. Oke, pengunjung situs porno. Oke, ada 42 juta website pornografi, total 370 juta halaman pornografi di website. Bayangin gak sih? 370 juta halaman. Lalu annual revenue-nya luar biasa. NFL, NBA, MLB, atau kalau channel TV ada yang tahu ABC, CBS, NBC, itu digabungin semua masih lebih tinggi revenue-nya industri pornografi. 47% keluarga di Amerika mengatakan bahwa pornografi itu masalah di dalam keluarga mereka. 47% itu setengah, 1 dari 2. Nah, ini angka nomor 4 ini juga penting karena nanti kita akan bahas kalau bagi kelompok 2, pornography use increases the marital infidelity rate by more than 300%. Pornografi itu meningkatkan ketidaksetiaan dalam pernikahan lebih dari 300%. Lebih dari 3 kali lipat kemungkinannya untuk selingkuh. Kenapa? Karena pengaruh dari pornografi. Nanti kita akan lihat lebih jauh soal ini. 94 anak-anak ngelihat pornografi umur 14 tahun. Ini di Indonesia umur berapa ya? Saya rasa bisa jadi di bawah umur 14 tahun. Saya punya kenalan, punya usaha waktu itu, dan usahanya dia itu punya banyak tukang jahit. Lalu satu hari dia ke rumah tukang jahit itu, waktu dia lagi ngobrol sama tukang jahitnya, dia bingung, dia denger suara gitu. Ternyata pas dia nengok, anaknya tukang jahit masih SD. Berarti kalau masih SD itu umurnya di bawah 12 tahun, lagi nonton HP papanya, nonton film porno di HP punya papanya. Anak itu anak SD, berarti di bawah umur 12 tahun. Mungkin di Indonesia jangan-jangan SD adalah usia rata-rata. 56% pernikahan di Amerika itu salah satunya obsessive interest, obsesi sama pornografi. Atau statistik lain, 70% youth pastor. Ini kalau bilang youth pastor tuh, kalau di situ artinya Katolik dan non-Katolik, semua pokoknya umum yang melayani di orang muda. 70% mengakui bahwa mereka at least ada satu orang yang datang ke mereka minta bantuan karena pornografi. 68% cowok-cowok yang pergi ke gereja, dan 50% pastor itu artinya pendeta termasuk, romo termasuk, itu mengkonsumsi pornografi secara teratur. 68% cowok-cowok yang ke gereja, 50% pendeta dan romo. Of young Christian adults, 76% umur 18-24, 76% nyari pornografi. Okay? Dan seterusnya. Okay? Atau nomor 10 tuh 33% perempuan umur 25 tahun dan lebih muda itu mencari materi pornografi setidaknya sekali sebulan. Jadi yes, ini isu cowok, tapi ini isu cewek juga, karena angka di kalangan perempuan juga angkanya mulai meningkat. Nah, sekarang kita lihat angka di Indonesia. Ini tahun 2017, Indonesia pengakses porno kedua di dunia. Nomor 1 India, nomor 2 Indonesia. Ini pasti karena jumlah penduduknya yang banyak juga ya. Tapi Indonesia nomor 2, bukan Amerika gitu. Berarti lumayan besar gitu. Bahkan Indonesia nomor 4 di dunia populasinya, tapi akses pornografinya nomor 2. Bahkan kota Surabaya bla bla bla. Lalu di bawah ada angka di Jogja misalnya, 97% mahasiswa pernah melakukan aborsi karena hamil di luar nikah dan sebagainya. Memang seks bebas bertentangan dengan budaya bangsa bla bla bla. Lalu kita baca survei dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Kemenkes pada Oktober 2013 menemukan 63% remaja sudah pernah melakukan hubungan seks. Kalau di ruangan ini ada 10 remaja, kita bisa berasumsi bahwa 6 sudah melakukan hubungan seks dengan kekasihnya maupun orang sewaan dan dilakukan dalam hubungan yang belum sah. Kalau di satu konteks kelas di sekolah ada pelajar, ada 100 pelajar, kita bisa berasumsi 63 pelajar sudah melakukan hubungan seks. Tiap hari ada 25.000 aktivitas pornografi anak di Indonesia. Oke. Kita bicara tentang sebuah fenomena adiksi yang luar biasa. Maka ada beberapa karakter umum adiksi. Masing-masing dari kita bisa refleksi dan melihat.
Karakter umum yang pertama tuh ya, kalau ada sesuatu yang kita lakukan, awalnya tuh oke, kita lakukan, kita tahu itu tidak baik, kita lakukan awalnya, lalu kita pikir nggak mau lagi. Tapi begitu kita sudah pernah melakukan, kita ingin melakukan lagi, lalu kita lakukan lagi, lalu kita lakukan lagi. Setelah sekian kali kita ulang, toleransinya bergeser. Artinya apa? Artinya kita mulai mencari pengalaman yang lebih intens. Kalau yang tadi ngerokok sebatang menjadi 2 batang, yang 10 batang jadi 2 bungkus, yang suka minum alkohol sedikit menjadi setengah gelas jadi 1 gelas, yang 1 gelas jadi 2 gelas. Toleransinya bergeser. Oke, itu karakter umum dari sebuah adiksi. Yang suka shopping, yang tadinya belanja online sebulan sekali, sejak pandemi jadi seminggu sekali. Apalagi kalau ada diskon, lalu bebas ongkir. Aduh, udah belanja terus, gak kelar-kelar itu belanja. Tanpa kita sadar, toleransi kita bergeser. Lalu kalau kita berusaha berhenti, terjadilah yang disebut dengan withdrawal symptom. Stres karena nggak boleh minum, nggak boleh ngerokok, nggak boleh nonton film porno, nggak boleh ngebokep, nggak boleh masturbasi. Stres. Lalu karena direpresi terus, sampai satu titik kayak meledak, lalu rebound. Tiba-tiba dorongannya menjadi kuat, lalu kembali merokok misalnya dengan jumlah yang jauh lebih besar. Karakter umum yang lain juga menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri begini, kalau awalnya tahu ini nggak baik, setelah udah mulai menikmati, kita mulai mencari alasan untuk membenarkan diri kita. Tapi nggak apa-apa, diskon nggak apa-apa, kan memang butuh. Daripada nanti kalau sudah butuh baru beli, nanti nggak diskon. Jadi mendingan sekarang belinya, waktu lagi diskon, supaya nanti keluar uang nggak banyak. Tapi banyak banget yang kita beli jadinya. Belanja semuanya. Setiap hari itu rumah itu ada yang bel. Hari ini Tokped, besok Shopee, besok Bukalapak, ada aja barang yang dikirim. Atau kalau buat cowok-cowok browsing terus, nyari materi pornografi terus. Oke. Dan kita bilang nggak apa-apa, menipu diri sendiri. Lama-kelamaan kita kehilangan kehendak kuat. Kenapa? Karena kita jadi merasa nggak perlu dilawan lagi. Lalu kita semakin fokus pada perbuatan buruk itu, lalu terjadi distorsi perhatian. Kita nggak bisa fokus pada pekerjaan kita, terganggu sama apa yang menjadi adiksi kita terus-menerus. Nah, ini karakter umum adiksi. Nah, secara khusus kalau terkait dengan seksualitas kita, maka adiksi seks, ungkapannya dari karakter umum tadi itu, toleransi dan sebagainya, bentuknya itu berbagai macam. Pornografi itu pertama kali ngelihat gambar, 1 gambar, 2 gambar, 5 menit, 10 menit, lalu jadi setengah jam, jadi 1 jam. Lalu larinya ke masturbasi karena tingkat rangsangan semakin tinggi dan semakin lama. Lalu mulai mencoba-coba prostitusi. Oke. Sementara hari ini juga mulai banyak cybersex. Oke, nonton tayangan-tayangan seksual yang live di mana-mana, di website ada, di IG live juga ada sekarang. Lalu kemudian mulai menganggap enteng relasi, sehingga punya multiple partners. Pacaran gak cuma 1, bisa 2, bisa 3, karena gak puas dengan yang 1. Pengalaman seksualnya perlu ditingkatkan terus-menerus. Maka dia mengalami obsessive dating. Oke, terobsesi dengan dating terus. Ada orang-orang cowok-cowok misalnya maunya pacaran terus yang banyak. Karena kenapa? Karena dia mencari pemenuhan seksual. Sementara yang cewek-cewek juga obsessive dating, mencari pemenuhan emosional. Ada yang adiksi dalam relationship, adiksinya bukan karena seks, tapi karena emotional needs. Aku nggak secure, aku nggak aman kalau nggak punya pasangan. Maka aku harus punya pasangan. Nggak bisa tuh kalau putus pacaran, nggak bisa tuh. Jomblo 1 tahun gak bisa. Paling lama 3 bulan dia udah pacaran lagi. Karena dia takut hidupnya gak aman. Lalu tentu lari ke pelecehan seksual. Voyeurism itu suka ngintip. Exhibitionism itu suka memperlihatkan organ kelaminnya ke orang lain. Dan kita suka ngebayangin, kok bisa sampai segitu ya? Bisa. Kenapa? Ingat tadi karakter umum yang pertama, toleransi. Pengalaman kita itu kita intensifikasi terus menerus. Karena itu adalah ciri-ciri dari adiksi.
Maka kalau kita mau definisikan dengan sederhana nih bahasa orang awam, adiksi itu ditandai dengan 3 hal. 1, kita sadar perbuatan itu merusak diri kita. Kita lakukan perbuatan itu berulang kali dan kita tidak mampu menghentikannya. Kita selalu merasa, oh bisa kok kalau aku mau berhenti, tapi coba. Tiap kali mau berhenti nanti nggak bisa. Sedikit-sedikit ngambil aplikasi buat browsing, ada barang diskon apa nih, lagi ada flash sale apa nih misalnya. Atau makan, adiksi makanan tertentu misalnya, yang tidak bisa kita hentikan. Atau main game terus sehingga merusak pekerjaan kita, studi kita, bahkan relationship kita dengan pasangan hidup kita sendiri. Nah, akarnya apa? Akar dari adiksi itu adalah tangki cinta di hati kita yang kosong atau kurang. Kita tuh selalu rindu mencari segala sesuatu untuk memuaskan hidup kita dan memuaskan hati kita. Maka kita mencari-cari. Kalau hati kita itu penuh oleh kasih Tuhan, ya, kita puas. Hidup kita rasanya puas. Hidup kita rasanya penuh. Tapi ada banyak dari kita merasa hidup kita itu nggak puas, nggak penuh. Maka kita mulai mencari di tempat-tempat yang salah. Tangki cinta itu kosong kalau apa? Kalau misalnya waktu masih kecil kita kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Atau berangkat dari keluarga yang broken family misalnya. Atau berangkat dari situasi pernah diputusin sama pacar. Atau pernah mengalami pelecehan seksual. Atau pernah dikhianati misalnya. Sehingga di hati kita itu ada lubang-lubang gitu. Akibatnya waktu kita menerima cinta Tuhan tuh bocor terus gitu. Sehingga hati kita itu tidak pernah penuh. Waktu hati kita tidak pernah penuh, Agustinus mengatakan bahwa hati kita itu hanya bisa dipuaskan oleh cinta Tuhan. Tetapi waktu kita kekurangan cinta Tuhan, hati kita tuh selalu haus, selalu lapar, selalu kekurangan. Dan kita mencari-cari sarana untuk memuaskan kebutuhan itu. Contoh, orang stres, lari ke rokok. Padahal stres dia bisa datang ke Tuhan, lalu rahmat Tuhan bisa menolong dia. Tapi yang dia butuhkan itu adalah kepuasan instan gratification. Dan bersama dengan Tuhan itu sebuah proses, gak pernah instan. Maka dia cari kesenangan yang instan. Kesenangan yang instan itu apa? Rokok, pornografi dan masturbasi, minum-minuman keras, obat-obatan terlarang, atau bahkan shopping. Karena waktu dia shopping dia merasa ada sesuatu craving, kehausan dalam dirinya yang dia penuhi. Tapi kalau dia mau jujur, dia tidak pernah puas. Kenapa? Karena hanya cinta Tuhan yang bisa memuaskan kita. Itu sebabnya adiksinya menjadi semakin dalam, semakin kuat, semakin membelenggu. Nah, kita lihat orang-orang yang tangki cintanya kosong itu punya tanda-tanda, punya ciri-ciri. Tangki cintanya kosong. Nah, orang-orang yang punya ciri-ciri ini rentan untuk jatuh pada berbagai macam bentuk adiksi. Atau kalau hari ini kita punya adiksi tertentu, mungkin kita bisa refleksi karena mungkin kita punya gejala dari orang-orang yang tangki cintanya perlu diisi oleh kasih Allah. Di dalam kehidupan personal, orang ini suka merasa kesepian. Lalu dia juga merasa rendah diri. Sepian gitu ya, sedih gitu. Orang lain punya sahabat, orang lain punya pasangan hidup, orang lain punya. Saya ingat dulu waktu saya masih kuliah tuh, saya pacaran jarak jauh gitu, karena beda kota. Jadi saya suka cerita ke teman baik saya dulu, aduh gue lagi kangen nih sama cewek gue gitu. Terus teman saya bilang begini, wah lu enak bisa kangen sama cewek lu, gue juga kangen nih. Tapi gue gak tahu gue kangen sama siapa, karena dia gak punya cewek. Jadi dia cuma bilang, gue kangen banget, tapi gue gak tahu gue kangen sama siapa gitu. Kesepian gitu, karena tangki cintanya kosong. Dan kesepian itu bukan berarti orang gak punya pasangan hidup loh ya. Ada orang yang punya pasangan hidup tetap kesepian. Ada banyak suami-suami yang kesepian. Ada banyak istri-istri yang kesepian. Ada banyak orang yang punya pacar tapi kesepian. Dan banyak juga jomblo tapi happy. Sukacita di dalam Tuhan karena tangki cintanya penuh. Maka dia juga seringkali rendah diri, lalu takut, minder gitu ya. Lalu dia biasanya larinya tuh instant gratification, mencari pemuasan sesaat.
pornografi, obat-obatan, dan bahkan tidak jarang sampai pada gangguan orientasi seksual. Nah, ini dalam kehidupan pribadi. Tapi dalam kehidupan relasi, kita pasti pernah ketemu orang yang selalu ingin menjadi center of attention, pusat perhatian. Kita pasti punya temen lah, si A, si B, yang kalau ngumpul tuh ya, itu dia harus jadi pusat perhatian. Dia selalu menarik perhatiannya ke dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia butuh. Karena hatinya itu sebetulnya haus, longing, craving, lapar akan perhatian dari orang-orang. Atau ada orang-orang juga yang haus pujian dan afirmasi. Dia kadang-kadang bentuknya nanya pendapat orang lain. Gimana tadi? Misalnya habis pelayanan gitu ya. Gimana tadi? Hasilnya gimana? Minta dievaluasi dong. Padahal dia tahu sebetulnya bagus. Waktu dia bilang minta dievaluasi, sebetulnya dia sedang minta dipuji sama teman-teman pelayanannya. Oh bagus kok kan, pelayanan di dalam Tuhan gak mungkin nyela-nyela gitu kan. Pasti positif. Maka karena dia haus akan pujian, dia bungkus kebutuhannya dengan kalimat, tolong dong evaluasi, gimana tadi? Sebetulnya dia lagi pingin diafirmasi, ingin dipuji. Lalu dia seringkali juga menjadi people pleaser, menyenangkan orang lain. Begitu beda pendapat, dia langsung gak punya pendirian. Dia setuju aja apa kata orang lain, karena dia ingin menyenangkan orang lain supaya dipuji dan diberikan afirmasi oleh orang lain. Juga terkait dengan komitmen. Orang ini biasanya over komitmen atau takut komitmen. Over komitmen itu dalam relasi itu posesif. Posesif itu gak harus pacaran ya. Kadang-kadang teman baik pun bisa posesif. Kenapa? Karena aku merasa bahwa sahabatku itulah yang bisa memenuhi kebutuhan hatiku. Kalau aku melihat sahabatku berteman dengan orang lain, aku merasa terancam. Ancaman itu berangkat dari kenyataan bahwa aku kekurangan. Aku perlu dia. Kekurangan apa? Sebetulnya dia kekurangan kasih Tuhan. Lalu pasangan banyak atau sering ganti-ganti pacar. Lalu relasi juga yang banyak mengandung sexual gratification. Mencari-cari kenikmatan seksual terus di dalam sebuah relasi. Maka saya mau kasih contoh nih, kalau ada yang tahu figur ini, dia sudah meninggal. Dia namanya Hugh Hefner. Kalau teman-teman di sini tahu, si Opa ini dia adalah pendiri dari Playboy. Majalah Playboy Empire. Jadi waktu masih kecil apa yang terjadi sama dia? Ini saya ambil dari satu artikel di internet, itu ada linknya di bawah, tentang biografinya Hugh Hefner, si pendiri Playboy. Dia bilang, artikel ini menulis bahwa during the Great Depression tahun 20-an, that Hefner's extraordinary life took shape. Kehidupannya Hefner tuh terbentuk pada zaman itu, not so much because of what happened there, but what didn't. Bukan karena apa yang terjadi, tapi hidupnya terbentuk karena apa yang tidak terjadi. Apa yang tidak terjadi dalam hidupnya Hugh Hefner? Affection, rasa kasih sayang, emotion, emosi yang diterima, love, kasih, and certainly not sex. Although his parents did manage to have 2 children. Artinya dia tidak mengalami kehangatan kasih sayang waktu dia masih kecil. Lalu kita baca lagi di bawah, his IQ was 152. Dia orang jenius, IQ-nya 152. But the doctors added, tapi dokter-dokter bilang he was emotionally deficient, was socially immature, and they suggested that it might help if Mrs. Hefner displayed more warmth around the house, more love and sympathetic understanding. Jadi waktu dia masih kecil itu dia kekurangan kehangatan di rumahnya. Dia kekurangan kasih. Dia kekurangan pengertian dari orang-orang sekitarnya. Akibatnya tangki cinta dia kosong. Lalu lihat apa yang terjadi. Dia membawa pelarian kebutuhannya pada seks. Dia kira seks bisa memenuhi hati dia. Sebetulnya hatinya itu longing, mencari apa yang bisa memuaskan dia. Tapi dia arahkan ke tempat yang salah. Yang bisa memenuhi, mengatasi kekhawatiran kita misalnya, bukan shopping, tapi kasih Allah. Tapi kita gak lari ke kasih Allah, kita larinya ke shopping. Bukan rokok, tapi penyertaan Tuhan. Tapi kita gak lari ke penyertaan Tuhan, kita larinya ke rokok misalnya. Sehingga kita lihat bahwa di dalam dinamika orang yang adiksi, sebetulnya analoginya kayak gini. If we cannot get food on the table, kalau kita gak bisa dapat makanan yang benar di meja makan,
kita bakalan cari di tong sampah. Kalau kita tidak mendapatkan kasih Allah, kita cari di tempat-tempat yang salah. Maka a knock on a prostitute's bedroom, kalau ada orang datang mengetuk pintu kamar seorang pelacur, itu sebetulnya dia sedang mencari pemenuhan. Sebetulnya dia sedang mengetuk hati Tuhan, tapi salah arah. Kebutuhan dia tuh sebetulnya cinta Tuhan. Karena dia longing, karena dia craving, karena dia butuh, karena dia haus, karena dia lapar. Tapi kehausannya itu diarahkan ke tempat yang salah. Maka orang yang adiksi adalah orang yang sebetulnya haus akan cinta Tuhan. Maka solusinya jelas. 1 Yohanes 4 ayat 19 bilang, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Apa artinya? Artinya kita tuh gak bisa mengasihi kalau Allah gak lebih dahulu mengasihi kita. Karena kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak punya. Adiksi itu berbicara tentang menggunakan semua yang ada di dunia ini untuk kepentinganku, termasuk menggunakan tubuh perempuan atau tubuh laki-laki untuk kepentinganku. Cowok menggunakan tubuh cewek buat kepentingannya supaya kebutuhan seksualnya terpenuhi misalnya. Tapi cewek menggunakan kehadiran cowok di sebelahnya karena misalnya dia gak mau tuh. Dia gak mau ditanyain orang setiap kali, kok kamu belum married juga? Kalau pergi ke kawinan ditanyain, giliran kamu kapan? Giliran kamu kapan? Lalu dia stres gitu, ditanyain terus. Lalu dia berusaha menutupi itu. Gimana caranya? Daripada pusing-pusing, dia cari aja cowok supaya jadi pacarnya dia, supaya seluruh dunia diam. Kalau ditanya, kenapa tujuannya punya pacar? Supaya aku tidak dipertanyakan statusnya. Tujuannya apa? Aku. Atau begini, aku mau punya pacar supaya apa? Supaya kalau malam minggu aku tidak kesepian. Tujuannya apa? Tujuannya aku. Di mana tujuannya aku, itu lust, itu nafsu, itu bertentangan dengan chastity, bertentangan dengan love, bertentangan dengan kemurnian seksual. Orang yang lust, yang menggunakan, itu karena dia tidak mampu mencintai. Kenapa tidak mampu mencintai? Karena dia hatinya kekurangan cinta Tuhan. Maka 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan jelas banget. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau bukan karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, kita tidak mungkin bisa mengasihi orang lain. Karena kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak punya. Maka solusi dari adiksi adalah koneksi dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan. Karena waktu kita menjalin relasi dengan Tuhan secara intens, di dalam relasi itu, hati kita tuh ya menerima cinta Tuhan. Dan ini proses, gak satu malam selesai. Ini relasi yang dibangun lewat periode yang panjang. Karena bersama Tuhan itu gak instan. Tetapi lewat periode ini, hati kita semakin hari semakin penuh, semakin berlimpah dengan cinta. Dan waktu hati kita sungguh berlimpah, kita jadi bisa memberikan cinta atau mencintai. Dari yang tadinya menggunakan yang lain demi kepentinganku, menjadi memberikan diriku demi kebaikan yang lain. Dengan demikian, oleh cinta Tuhan, oleh kasih Allah, dengan menerima kasih Allah, kita bisa bergerak keluar dari adiksi. Kuncinya adalah sebanyak-banyaknya menerima kasih Allah. 5-10 menit ke depan sebagai penutup, saya mau undang istri saya, Lia, juga buat share sedikit bagi kita sebelum nanti kita bagi ruangan yang cowok-cowok dan yang cewek-cewek. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Saya rasa tadi Rico sudah banyak sekali mengelaborate soal adiksi. Yang penting adalah dari adiksi sebetulnya banyak kali karena proses tadi dilakukan berulang-ulang,
biarpun kita tahu bahwa itu nggak baik, itu bakal merusak kita, tapi kita nggak mampu menghentikannya. Dan waktu itu berulang-ulang, berarti ini menjadi habit. Dan waktu ini menjadi habit, kadang-kadang apapun itu, mau itu justification, kayak maksudnya pembelaan, apa itu justification, pembelaan ya, maksudnya nyari alasan, atau memang kita tahu tapi kita berusaha untuk pura-pura nggak tahu. Tapi banyak kali kondisinya adalah kita mengignore itu sebagai suatu tanda. Dan itu yang menyebabkan adiksi hari ini menjadi sesuatu yang sangat dinilai biasa. Terutama nanti teman-teman perempuan, kita akan ada dalam satu sesi nanti. Saya akan banyak bahas melihat dari sisi perempuan. Bagaimana itu menjadi kesehari-harian yang kita pikir, ya udahlah emang hidup saya begini. Emang ini terjadi, pokoknya kalau saya nggak menyakiti orang lain kan nggak apa-apa. Tanpa kita berpikir panjang ke depan bahwa adiksi, terutama nanti juga masturbasi dan pornografi di cowok, di perempuan juga. Saya rasa sekarang perempuan juga banyak ya yang sudah mulai masuk ke ranah adiksi yang itu gitu maksudnya. Dan kita ngomong adiksi sekarang bukan cuman obat-obatan seperti narkoba, tapi juga soal game misalnya, game-gamean lah semuanya lah. Itu yang kadang-kadang kita pikir awalnya cuma begini doang gitu. Tapi saya rasa sesi ini menjadi sesuatu, mudah-mudahan menjadi suatu bell di pikiran kita, di penyadaran kita, bahwa kita mau mengajak teman-teman semua juga jujur kepada dirimu sendiri, dengan berani melangkahkan kaki ke depan dan memandang dirimu sendiri, bahwa apa yang terjadi hari ini soal adiksi itu harus kita hadapi. Itu menjadi kunci untuk penemuan masalah sebetulnya. Karena kalau kita nggak tahu, kalau di pasien-pasien sakit jiwa nih ya, itu kita selalu bilang orang itu sakit jiwa, tapi dia nggak akan pernah mau mengaku dia sakit jiwa, karena emang dia nggak merasa sakit gitu. Nah, itu yang juga terjadi pada orang-orang adiksi. Dia akan berusaha, karena adiksi itu terjadi dengan berbagai macam latar belakang ya, berbagai macam alasan. Dan waktu itu terjadi kadang-kadang ya udah gitu, itu terjadi dan membawa kita sampai ke hari ini. So, otak kita juga berubah. Terjadi perubahan sistem otak, yang otak kita tuh kan juga punya ya sistem reward system ya. Kalau enak, kalau menyenangkan, kalau itu bisa menjadi satu jalan keluar dari suatu, misalnya kita berasa kita tuh terancam atau bosan, atau kita berusaha menciptakan sesuatu yang melindungi kita. Nah, adiksi-adiksi itu, apakah itu masturbasi, apakah itu pornografi, apakah itu shopping mungkin, apakah itu gadget mungkin, mengalihkan kita dari rasa itu. So, awalnya mungkin itu defense mechanism. Awalnya itu mungkin satu mekanisme pertahanan diri supaya kita nggak ada dalam situasi yang tadi terancam, kayak bosen, kayak males, kayak apa, kayak. Tapi itu jalan pintas yang kemudian dicoba, kok enak, kok ternyata itu membuat hati kita jadi berasa nyaman. Saya tuh punya, terutama sejak pandemi ya, karena nggak bisa kemana-mana, saya itu punya pengalihan. Kalau lagi bosen di rumah, kebetulan beberapa rumah dari rumah saya itu ada Indomaret, ada Alfamart. Jadi saya suka main ke Indomaret dan Alfamart. Tahu sendiri dong barang-barang Indomaret dan Alfamart itu apa. Ya kan gitu-gitu doang yang gak jelas ya gitu kan. Tapi melihat aja kayaknya udah seneng gitu. Beli es krim kayak satu atau beli apa, itu pulang tuh hati berasanya udah keluar rumah dan udah shopping gitu. Kayaknya shoppingnya tuh kayaknya wow gitu. Padahal cuman ke Alfamart dan Indomaret gitu. Tapi otak saya belajar, karena kalau lagi bosen, kalau lagi ini ke Alfamart doang, itu seneng loh gitu kan. Ya untungnya saya hari ini belum adiksi sih ke Alfamart, jadi ya puji Tuhan lah gitu kan. Tapi
intinya adalah saya mau ngasih tahu bahwa otak kita punya reward system yang otak kita tuh pinter sekali. Tubuh ini Tuhan ciptakan dengan sangat sempurna dan pinter banget. Dan itu akan mencari cara bagaimana caranya supaya kita ya tadi defense mechanism tadi. Nah, masalahnya dunia itu menawarkan berbagai macam escape room. Escape room, ya ada permainan escape room. Escape room untuk kita bisa keluar dari apa yang harusnya kita hadapi, harusnya kita gumulkan, harusnya dengan berani kita face to face hadapi dengan ketakutan itu, kebosanan itu, masalah itu. Tapi kemudian kita nggak sampai ke situ, tapi kemudian kita ambil jalan pintas dan kemudian berpikir itu adalah pemenuhan yang benar, karena alasannya kan bisa, toh saya juga tidak menyakiti orang lain. Daripada saya having sex menularkan sexual transmitted disease ke pacar saya, mendingan saya pakai kok jadi lupa, cewek yang bayaran pakai pelacur, jadi lupa namanya apa, gara-gara keseringan ke Indomaret kayaknya. Tapi itu yang terjadi. So saya mau mengajak kita semua, terutama sesi habis ini dan besok, yuk sama-sama berani untuk melangkah keluar menghadapi dirimu sendiri. Dan waktu itu harus dihadapi, dan kemudian kita harus melihat segala macam situasi dalam hidup kita, masa lalu, trauma, apapun, dan membuatku sampai seperti ini. It's okay to not be okay. Saya terbalik-balik terus dari kemarin soalnya dengan judul ini. Gara-gara film Korea kan it's okay not to be okay, tapi ini tapi mari bersama kita menghadapi itu, dan kemudian dengan keberanian, diberanikan oleh rahmat Tuhan, menaruh semua itu di tangan kita dan memandang semua kelemahan kita, memandang semua adiksi kita dengan berbagai latar belakangnya. Dan kemudian kita bisa mengidentifikasi itu, dan kita kemudian bilang, Tuhan, ini Tuhan 1, 2, 3, 4, 5, and it's okay because I have you. So teman-teman, yuk bersama kita mau melanjutkan sesi-sesi hari ini dengan penuh sukacita, bahkan pada saat kita harus menghadapi ketakutan terbesar yang kita lihat dalam diri kita. So ini adalah pertanyaan sharing yang nanti akan ini ditayangkan dulu supaya teman-teman sudah tahu pertanyaannya dan mulai merasa-rasa, supaya nanti di akhir sesi kedua, ini baru akan dilaksanakan di akhir sesi kedua. Tapi pertanyaan pertama, apa perasaan yang paling kuat bergerak? Perasaan ya, bukan pendapat ya. Pendapat saya, oh bagus, itu bukan kayak gitu. Perasaan itu misalnya kesel, sedih, takut, marah gitu ya, itu perasaan. Selama 2 hari ini mendengarkan sesi ya, mengapa menurutmu demikian? Misalnya ada perasaan marah, aduh kayaknya dari kemarin sampai hari ini ikut terat kok malah berasa marah sih, malah berasa bete gitu, makin lama makin dengerin sesi makin, kenapa kira-kira ada perasaan itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, temukan 3 kebiasaan tidak baik yang kamu tahu tidak baik, yang ingin sebetulnya kamu hentikan. Karena pengetahuanmu ini tidak baik, sebenarnya kamu pengen berhenti, tapi selalu gagal. Nah, apa pola situasi di balik kebiasaan itu? Misalnya tadi kalau saya polanya adalah ke Indomaret, polanya adalah bosen gitu kan. Jadi temukan pola-pola yang menyebabkan saya memutuskan untuk melakukan hal yang tidak baik itu. Sampai di sini jelas soal pertanyaannya? Tapi ini nanti akan dilakukan setelah sesi kedua ya. Dari kami untuk sesi pertama. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikes kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikes yang lain.